Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Di video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengoptimasi Instagram untuk melipat gandakan omset Anda. Nah, seperti yang Anda sudah tahu, di video sebelumnya kita sudah meluncurkan satu teknik yang memang benar-benar luar biasa. Tinggal Anda mau mempraktekannya saja. Saran kami adalah pastikan Anda mempraktekkan dulu yang di video sebelumnya. Karena di video ini sebenarnya kita akan semakin naik level. Dan Anda akan sangat menikmati setiap video dan setiap hasil dari setiap video tersebut bila Anda video-video sebelumnya itu dipraktekkan terus. Jadi ini kita memang bikinnya tuh kayak naik tangga gitu, naik level. Itu. Nah kalau level berikutnya saja, sebelumnya saja belum dilakukan, bagaimana mau sukses di level berikutnya gitu. Karena kami benar-benar menyediakan cara yang semudah mungkin diduplikasi, semudah mungkin dilakukan, tinggal Andanya saja mau melakukan atau tidak. Sebelum kita masuk ke materi Instagramnya langsung, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Ini sengaja kami ulang-ulang, kenapa? Balik lagi, Anda kan sudah tahu bahwa sesuatu itu berhasil kalau diulang-ulang. Sama kayak Anda kalau mau ahli sesuatu itu diulang-ulang. Orang-orang yang kalau ulangan tuh dapat nilai bagus, yang rankingnya tinggi itu kan biasanya mereka orang-orang yang sering mengulang-ulang pelajarannya. Jadi pengulangan itu ya tulang punggung dari suatu keberhasilan. Nah, ini banyak pertanyaan yang masuk. Kadang-kadang ada pertanyaan yang menurut saya tidak pada tempatnya. Salah satunya adalah, emang pasti Mas Alvin, ini dijamin nggak? Gini teman-teman, Bapak Ibu semua. Bukan bermaksud seperti gimana-gimana gitu. Tapi ini sedikit sharing saja. Kenapa? Karena saya dulu juga sering menanyakan ini ke mentor saya. Emang cara ini pasti berhasil? Emang cara ini dijamin? Gitu. Dan mentor-mentor saya cuma bilang gini, kalau kamu masih sering nanya ini dijamin berhasil atau tidak, pasti atau tidak, kamu belum siap bisnis. Mental kamu masih belum pebisnis. Karena semua pebisnis tahu tidak ada yang pasti. Makanya tugas kita berusaha. Kalau ada yang pasti, nggak akan ada yang usaha, ya udah lakuin yang pasti-pasti aja. Itu dia. Nah, semua pebisnis tahu. Sebenarnya bukan semua pebisnis saja, semua manusia tuh tahu tidak ada yang pasti. Gitu. Yang pasti ya kalau beberapa orang bilang hanya kematian gitu. Kan memang benar tidak ada yang pasti. Makanya berhentilah bertanya pasti atau tidak. Karena tugas manusia, hakikat manusia itu berusaha, bukan memastikan. Memastikan hanya milik yang di atas. Tugas kita adalah doa dan ikhtiar sebanyak-banyaknya, sekeras-kerasnya, serajin-rajinnya, seluar biasa-luar-biasanya, kita kerja keras. Nah, tapi yang menentukan hasilnya siapa? Yang di atas. Nah, pastikan Anda paham hakikatnya itu. Tugas kita tuh emang berusaha, bukan memastikan. Tugas kita tuh bukan yang mana yang pasti sukses, yang mana. Nggak ada yang kayak gitu. Ingat prinsip ini. Ini sangat penting, saya tuh tipikal orang yang lebih fokus kepada hal-hal yang prinsipil. Karena orang-orang sukses di luar sana dan termasuk Anda ke depannya, amin, itu adalah orang-orang yang memegang teguh prinsip-prinsip yang benar. Teknik bisa berubah, cara bisa berganti-ganti, tapi prinsip selalu itu-itu aja. Contoh paling gampang adalah salah satu prinsip ini. Orang-orang sukses itu bukanlah orang-orang yang sekedar tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka sudah tahu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau orang gagal, mereka tahu harus begini, tapi nggak dilakuin. Nah, kalau orang sukses, mereka melakukan apa yang mereka tahu. Walaupun cuma sedikit yang ditahu, dilakukan. Bertambah ilmu lagi, dilakukan lagi. Doer. Jadi, apa ya kalau istilahnya? Orang yang action, memang orang yang bertindak. Nah, itu. Jadi, pastikan Anda paham. Kalau misalnya ada yang masih ngotot, pasti nggak? Jawabannya gini. Jawabannya memang tidak pasti, karena memang kita tidak bisa menjamin. Tapi satu hal yang pasti, kalau Anda tidak melakukan, kalau Anda tidak praktek, pasti tidak ada hasilnya. Jadi tidak pasti itu sebenarnya bisa dilihat dari sudut pandang yang bagus. Tidak pasti itu kan berarti mungkin berhasil. Bisa dipahami ya? Mungkin tidak berhasil, mungkin berhasil. Tapi ada mungkin berhasilnya. Tapi kalau Anda tidak melakukan, sudah dipastikan dia tidak berhasil. Tidak ada hasilnya. Itu. Nah, itu yang pertama. Jadi mohon teman-teman memahami, ini saya sengaja agak panjang karena mental pebisnis yang harus Anda punya di awal ya itu dulu. Yang kedua, gengsi. Nah, balik lagi ke Anda deh. Menurut Anda gengsi bisa membuat Anda dapat penghasilan nggak? Itu aja. Nah, kalau misalnya emang bisa, ya udah gengsi aja seumur hidup gitu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua harus paham bahwa Anda boleh lihat semua cerita pebisnis. Mas, tapi ini pebisnis yang ini saya ngeliat gengsinya tinggi. Iya, oke lah gengsinya tinggi. Pas mereka udah sukses. Waktu mereka di awal,
urat malunya diputusin, gengsinya dihilangin. Karena ya itu tadi, gengsi tidak akan membuat Anda sukses. Tapi kalau Anda sukses, ya Anda otomatis bergengsi. Jadi nggak usah mikirin gengsi lah zaman sekarang. Ya udah mikirin impian Anda, impian keluarga Anda, impian Anda untuk Tuhan Anda. Jadi ya fokusnya ke situ gitu. Jangan ke otak manusia gitu. Nah, satu tips untuk Anda. Ini sama kayak waktu saya bahas di video sebelumnya, suka berprasangka. Buat Anda yang gengsian, buat Anda yang berpikir nanti orang ngomong apa ya. Percaya deh. Orang tuh nggak mikirin Anda, gitu. Anda aja yang kepedean. Kalau misalnya Anda bilang, nanti kalau saya posting ini, nanti apa kata orang-orang? Enggak, orang-orang nggak mikirin Anda. Orang-orang tuh mikirin dirinya sendiri. Bisa dipahami ya? Andaikan ada yang komen paling cuma 1-2 orang, itu pun mereka juga nggak peduli-peduli banget sama Anda. Emangnya orang-orang yang komen negatif sama kita, kalau misalnya kita kesusahan, kita pengen sesuatu, mereka akan membantu? Belum tentu juga kan? Nah, tugas kita yang berusaha. Ingat, tugas kita yang berusaha. Bukan orang lain. Tugas kita yang berusaha. Jadi ya sudah. Dan Anda sudah lihat kan konten-konten yang di bank data, semuanya elegan, tidak ada yang hard selling, semuanya soft selling, dan semuanya edukatif. Jadi Anda akan dipandang sebagai seseorang yang memang ahli, justru edukator, justru sesuatu yang punya postur. Coba Anda lihat orang-orang yang memposting produknya tiap hari. Even dia distributor atau dropshipper, tapi dia posting terus. Lama-lama Anda respect nggak sama dia? Respect, karena berarti kalau dia posting tiap hari, berarti bisnisnya jalan. Coba kalau dipostingnya cuma sekali-sekali, males-malesan. Kan bisnisnya jalan apa enggak? Itu dia. Mas Alvin, kalau Mas Alvin sendiri posting nggak? Posting. Tapi dari akun. Nah, nanti saya kasih tahu triknya dari mana. Itu dia. Kalau produk, saya dari akun produk. Nanti itu yang akan saya jelaskan. Kita juga ya posting tiap hari. Akademi Bisnis Digital, Ezenzo ya posting setiap hari. Itu. Yang ketiga, kok repot? Gitu. Kadang-kadang ada yang nanya, oh Mas Alvin, saya udah nonton yang WhatsApp itu, yang WhatsApp story. Repot ya, harus gini, harus gitu. Gitu. Nah, saya kadang-kadang bingung tuh kalau dibilang, kalau ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan 5-10 juta per bulan, mulai dari nol ya, mulai dari nol, tanpa ngeluarin stok produk, tanpa perlu ngeluarin sewa, tanpa perlu ngeluarin modal, ibarat kata, Anda pasti udah lakuin. Dan ingat, gini, apa yang Anda lakukan, itu nanti ujung-ujungnya bisa digantikan oleh admin. Jadi mikirnya tuh jangan sebagai self-employed, Anda yang melakukan semua. Enggak, Anda melakukan semuanya di awal tuh ya agar tidak keluar modal dulu, agar Anda paham dulu. Nanti kalau Anda sudah punya penghasilan di atas 10 juta, Anda mau gaji admin yang 2 juta, 3 juta, 4 juta, terserah Anda. Setelah itu kan ya udah automation semuanya. Nah, jadi tenang saja. Yang keempat, kalau ada yang nanya, kok posting Ezenzo atau update terus sih? Nah, ini penting sekali untuk Anda bisa jawab. Kenapa? Karena gini, ini justru menjadi salah satu pertanyaan yang bisa menjadi umpan balik agar mereka tertarik. Kok posting Ezenzo atau update terus sih? Kalau dari sisi Anda udah jelas, pengulangan itu yang nomor 1. Tapi kalau dari sisi prospek, kalau ada yang nanya gitu, calon konsumen, bilang, itu dia enaknya di Akademi Bisnis Digital dan di Ezenzo. Kontennya dikasih banyak banget, bisa ratusan sampai ribuan. Jadi kita sama sekali nggak perlu mikir untuk konten. Gini teman-teman, Bapak Ibu semua, di bisnis, konten itu termasuk hal yang paling mahal. Ya buktinya Anda pasti salah satu yang paling bingung kan kalau udah mulai bisnis, saya punya produknya sih, tapi cara promosinya gimana ya? Fotonya yang menarik gimana? Video yang menarik gimana? Nah, contoh kalau misalnya Anda tahu Russell Brunson, salah satu pebisnis digital paling terkenal di dunia sekarang, pemilik ClickFunnels.com. Dia omsetnya bisa 1 triliun rupiah lebih. Nah, dia bilang waktu pertama kali dia bangun bisnis itu modalnya $25.000, sekitar anggap aja 300 juta. Dengan kurs sekarang 300 juta lebih. Anda tahu, untuk konten dari 25.000 itu, $20.000 itu hanya untuk konten. Dia keluarkan hanya untuk konten. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya kalau Anda mau terus-terusan, dia ngerti, dia paham sekali dengan konsep pengulangan. Kalau Anda mau sukses di dunia digital, yang perlu Anda lakukan adalah harus bisa posting setiap hari. Harus. Kalau bisa kontennya berbeda-beda, mengedukasi, agar orang percaya. Itu. Jadi justru ini banyak sekali yang jadi gabung tuh gara-gara dia awalnya, posting Ezenzo update terus, nggak capek apa? Habis itu dijawab balik sama Anda bisa jawab balik. Nggak capek, soalnya kita tinggal copy paste aja. Ini canggihnya nih. Kalau di luar sana saya harus pusing, ikut training copywriting tuh bisa 5 juta lebih loh. Itu di sini dikasih. Asik sekali. Nah, ada juga yang nanya gini.
Anda sudah tahu tentang cookie ya. Jadi kalau misalnya dia ngeklik, 3 bulan, 4 bulan kemudian dia baru belanja, itu masuk ke Anda. Tapi setelah itu cookie-nya terhapus. Itu dia. Ada yang nanya seperti ini. Ini tidak salah sih, karena awalnya juga saya berpikir seperti itu. Mas Alvin, kok cookie-nya dihapus? Kenapa nggak dibiarkan saja di prospek terus-menerus? Awalnya saya pun berpikir seperti itu, awalnya gitu. Kenapa? Karena kalau gini, saya fair-fairan aja. Kalau itu ditempelin terus-menerus, itu akan sangat menguntungkan untuk Akademi Bisnis Digital dan Ezenzo. Tapi itu akan sangat merugikan untuk para member. Itu tidak adil sama sekali. Kenapa? Gini, kita contohkan saja. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang punya budget iklan sangat besar, dia bisa iklan 5 juta sehari, 1 juta sehari, 10 juta sehari, atau ya Akademi Bisnis Digital sendiri atau Ezenzo sendiri, sengaja kami misalnya bisa mampu iklan 20-30 juta sehari. Kami gila-gilaan iklan, semua orang Indonesia ketempel cookie. Anda mau ikutan, mau lewat WhatsApp, mau ngiklan, udah nggak bisa karena sudah ketempel cookie kami duluan atau orang yang punya uang duluan. Anda kan nggak bisa nyetop orang. Anda misalnya cuma punya budget iklan 100.000. Ada orang yang bisa ngiklan 5 juta. Anda kan nggak bisa ngelarang dia, jangan 5 juta dong, nanti semua orang ketempel cookie. Kan nggak bisa. Itu dia. Dan ya balik lagi, itulah sistem, ya biar adil. Gitu. Coba Anda bayangkan, kalau nanti kita semua udah nempel cookie, Anda dapat reseller. Reseller Anda nanti, kalau iklan, udah nggak bisa nempelin cookie ke orang dong. Adil nggak menurut Anda? Kan jadi nggak adil. Sama awalnya juga saya mikirnya gitu. Wah, kalau ditempel terus lebih menguntungkan. Iya benar. Kalau kami mikirin dari sudut pandang kami egois. Yang penting omset Akademi Bisnis Digital atau Ezenzo besar. Kami akan buat itu seterusnya. Tapi agar ini adil untuk semua orang. Ingat kan visi misi Abdia itu. Agar sebanyak-banyaknya orang Indonesia yang bisa menikmati income dari dunia digital. Jadi itu teman-teman, Bapak Ibu semua, kenapa kami cuma sekali aja. Dan itu jadinya adil. Kenapa? Karena gini, kalau ada potensi tidak adil juga, kalau misalnya Anda nyebar iklan sekali, udah Anda tinggal, habis itu selamanya seumur hidup kalau dia gabung, kalau dia konsumen ya, selamanya seumur hidup dia masuk ke Anda. Kan jatuhnya agak-agak gimana gitu dia. Anggap saja gini, misalnya Anda buka Indomart sekali, ada karyawannya 1 bulan. Habis itu ada orang-orang yang belanja. Setelah itu Anda mikir, udah pada ada yang belanja ini, Anda tinggalin deh tuh Indomart. Karyawannya Anda suruh pulang. Anda berharap si konsumen datang terus ke situ. Kan nggak bisa juga. Indomartnya harus buka setiap hari. Kita harus ngeluarin uang untuk gaji karyawan memang setiap hari, operasional. Memang harus setiap hari. Jadi bukan sekali habis itu udah. Ingat, kami tidak ingin membentuk mindset malas. Kami ingin mempermudah jalan Anda untuk sukses di dunia digital. Itu intinya, bukan mempermalas. Bisa dipahami ya. Jadi kami ingin adil seadil-adilnya. Itu kalau kayak gini kan enak. Yang kerja keras, yang ngiklan, yang memang nge-save nomor, yang memang melakukan apa semua yang kami arahkan, yang menikmati, bukan yang punya uang besar. Wah, rugi loh kalau ini cookie-nya kita tempel selamanya. Itu yang menikmati orang-orang yang punya budget iklan besar, termasuk ya kami bisa aja iklan berapa puluh juta sehari, kelar gitu. Nah, yang keenam, berapa lama konsistennya atau pengulangannya? Nah, gini teman-teman, Bapak Ibu semua. Ada satu ilmu yang bilang, orang itu baru mulai sesuatu sebenarnya, atau kitanya sendiri, sesuatu tuh masuk alam bawah sadar ketika sudah 90 hari berturut-turut. Jadi sebenarnya 3 bulan, tapi karena saya ingin Anda secara statistik bisa mendapatkan, ya udah 6 bulan. Toh gini loh, ruginya konsisten apa sih? Kan Anda nggak kehilangan apa-apa. Anda tidak ngeluarin uang untuk iklan. Yang perlu Anda lakukan cuma konsisten. Toh Anda nggak konsisten di Akademi Bisnis Digital di Ezenzo pun, seumur hidup Anda harus konsisten kok. Konsisten kerja, konsisten ibadah, konsisten tidur, konsisten ya berusaha. Tidak ada yang tidak konsisten. Anda kerja, misalnya buat Anda yang karyawan, Anda emang rencananya kerja cuma 1 tahun doang konsisten, habis itu tahun kedua salah-salan, kan enggak. Anda konsistennya puluhan tahun juga. Nah sama, ini kan untuk impian Anda sendiri, bukan untuk impian siapa-siapa. Itu untuk Anda dan keluarga. Ya udah, kenapa giliran untuk keluarga Anda malah mikir-mikir males, tapi giliran untuk bos Anda lakukan sebaik-baiknya. Kan sayang gitu dia. Di sini Anda bisa punya penghasilan naik setiap bulan, bahkan ada ledakan-ledakannya karena bisa dari seller. Itu kenapa nggak diperjuangkan? Oke, nah ingat ya, setelah 6 bulan
Tapi 1 minggu pertama juga biasanya udah mulai kelihatan kok, udah ada yang nanya. Anda pasti udah langsung, ih iya ya ada yang nanya ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngejar-ngejar dia gitu. Dan pastikan followernya ujung-ujungnya yang kita kejar adalah 2.000 orang dan bertambah terus. Oke, sekarang kenapa optimasi Instagram? Kita langsung masuk. Jawabannya sederhana, karena Instagram adalah salah satu aplikasi dengan penggunaan terbesar di dunia dan di Indonesia. Sekarang ini kalau nggak salah sudah hampir 800 juta. Dan berita baiknya, Indonesia itu adalah peringkat ketiga di dunia pengguna Instagram aktif terbesar. Aktif loh, bukan pasif, aktif terbesar. Dengan 53 juta orang di bawah Amerika dan Brazil. Beruntung sekali kita berada di negara yang banyak orangnya aktif Instagramnya. Berarti peluang bisnis online sangat luar biasa. Dan memang top aplikasi di Indonesia 2018 itu adalah WhatsApp, Facebook, Instagram. Dan itu semua yang kami ajarkan kepada Anda. Kami mengajarkan Anda sesuatu teknik-teknik yang sangat penting di aplikasi-aplikasi terbesar. Kebayang nggak? Jadi ya kalau Anda bisa manfaatkan, ini akan luar biasa. Di video sebelumnya kami sudah membahas tentang WhatsApp. Sekarang kami Instagram. Nanti ujung-ujungnya salah satu yang akan kita genjot bener-bener Facebook. Tiga-tiganya loh market terbesar. Oh iya, ingat juga loh, apapun yang sudah dijelaskan di video sebelumnya itu sebenarnya bisa Anda praktekkan di Line, BBM. Itu ya Anda bisa gunakan juga. Dan kenapa Instagram? Karena memang aktivitas Instagramer yang paling banyak, khususnya di anak muda, itu adalah nomor 1, stalking online shop. Jadi memang paling banyak tuh yang lihat online shop, belanja. Ya sudah, ini manfaatkan benar-benar itu. Ini ada 11 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nih 11 urutannya. Jadi yang paling banyak tuh stalking online shop. Ya sudah, Anda manfaatkan momentum ini. Yang berikutnya adalah, ada 2 akun Instagram yang perlu Anda buat. Yang pertama adalah akun Instagram tentang Ezenzo, jadi akun Ezenzo. Yang kedua adalah akun untuk Akademi Bisnis Digital. Nah, ini Anda bisa membuat akun sendiri lagi tentang bisnis, atau akun pribadi aja yang Anda memang posting bisnis terus. Itu dia. Banyak reseller saya atau tim yang dulu di awal nyoba-nyoba juga, mereka posting tentang bisnis, training, Akademi Bisnis Digital, itu mereka nggak buat akun sendiri lagi. Mereka pakai akun profil pribadi mereka sendiri, jadi nama pribadi. Kalau yang untuk produk, baru mereka bikin sendiri, itu kira-kira. Oke, 2 jenis postingan Instagram. Nah, ini Anda perlu paham. Jadi ada 2 jenis postingan Instagram. Yang pertama adalah Instagram feed atau feeds Instagram atau apapun itu istilahnya, timeline apapun itu istilahnya, atau Instagram story, IG story, atau ada yang bilang Snapgram, apapun itu istilahnya. Nah, saya akan contohkan. Nah, jadi 2 hal itu adalah ini. Kalau feeds itu yang ini. Nah, jadi ini adalah timeline. Kalau ini timeline sih sebenarnya. Jadi ini adalah akun postingan normal di timeline. Kalau di feed kita itu akan muncul seperti ini. Nah, kayak gini. Ini feed. Jadi postingan-postingan yang sudah ada. Nah, setelah itu Instagram story atau story. Nah, ini Anda bisa lihat story-story orang nih yang 15 detikan. Ada juga sebenarnya sekarang IGTV, IGTV itu. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Itu juga bisa Anda manfaatkan untuk posting video-video atau konten dari Ezenzo dan Akademi Bisnis Digital. Nah, ini kalau story ini biasanya 15 detikan. Kalau foto 5 detik. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, 2 hal ini akan kita optimasi teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi 2 hal ini akan kita optimalkan. Akun Ezenzo, akun Abdi pribadi, Instagram feed, Instagram story. Berikutnya, bagaimana pola dalam menggunakan Instagram? Garis besarnya, menggunakan Instagram ini ada 3 polanya. Yang pertama adalah posting secara konsisten. Ingat, pengulangan adalah tulang punggung dari penjualan yang besar. Itu nomor 1, posting yang konsisten. Anda boleh lihat artis-artis atau selebgram yang followernya banyak. Ciri khasnya adalah mereka tahu persis mereka harus posting. Minimal mereka bisa posting 3 kali sehari. Itu. Kenapa? Karena memang harus, agar dilihat terus, agar orang ingat dengan Anda. Oh, ada yang namanya Anda loh gitu. Baik dari produk maupun yang Akademi Bisnis Digital.
Yang berikutnya, terus memperbanyak jumlah follower. Jadi yang pertama posting konsisten, yang kedua terus memperbanyak jumlah follower. Yang ketiga adalah engagement dengan follower. Jadi berinteraksi dengan follower. Prinsipnya Instagram tuh ya tiga ini. Prinsipnya tiga ini. Ada banyak pengembangannya, tapi prinsipnya tiga ini. Posting konsisten, terus memperbanyak jumlah follower, engagement dengan follower. Nah, kita akan bahas satu persatu. Posting yang konsisten. Posting yang konsisten itu buat apa? Atau apa yang diposting? Sama seperti WhatsApp, sebenarnya sama persis. Itu dia. Jadi ini saya untuk merefresh lagi. Jadi Anda perlu posting itu, kalau untuk IG story itu 15-20 postingan. Itu 15-20 postingan sama. Jadi 4 postingan foto, 4-5 postingan foto atau video. Terakhirnya, nanti saya tunjukkan, itu terakhirnya adalah buat status gitu, yang bit.ly / apa. Sama persis dengan WhatsApp. 15-20 postingan per hari. Jam 9, jam 12.30, jam 17, jam 21. Mas lewat-lewat dikit atau kurang-kurang dikit, bebas ini mah. Yang nggak harus bener-bener jam 9.00 Anda pantengin juga. Jam 8.30 juga boleh. Jam 12, jam 1 siang juga boleh. Tapi ini kira-kira patokan peak hour atau jam orang benar-benar ngelihat sosmed itu jam segini. Itu kalau untuk IG story. Kalau untuk feed, kalau untuk timeline, itu 6 postingan. 6 postingan feed setiap hari. 2 kali jam 9, 2 kali jam 12.30, 2 kali jam 9 malam. Gitu. Materi untuk posting bisa diambil dari, saya ingatkan lagi, dari Bank Data, t.me/Bank Data Abdi, Telegram. Buat Anda yang belum download Telegram, segera download. Sayang sekali kalau Anda tidak, apalagi yang belum masuk channel Telegram Abdi, waduh, sayang sekali karena kami di situ banyak sekali infonya. Yang kedua, Anda bisa follow IG, ini resmi dari Ezenzo, ezenzo.indonesia, ezenzo.official, dan ini @Akademi Bisnis Digital, IG dari Akademi Bisnis Digital yang resmi. Itu teman-teman. Jadi ini Anda lihat, Anda capture deh, kalau Anda nggak sempat, Anda capture atau Anda foto. Atau Anda pause videonya, langsung Anda capture, Anda catat. Itu. Oke. Memperbanyak follower. Nah, bagaimana cara memperbanyak follower? Ini ada trik yang lama nih, sebenarnya udah jadul banget triknya. Tapi kalau dilakukan, memang masih efektif. Nah, jadi lakukan follow-unfollow 40 akun per sesi. Nanti saya praktekkan. Jadi, setiap hari lakukan follow-unfollow 40 akun per sesi. Jam 8, jam 1 siang, jam 9 malam. Jadi jam 8 follow-unfollow 40 akun, malam follow-unfollow, siang 40 akun lagi, malam 40 akun. Ini kadang-kadang tiap akun beda-beda, kadang-kadang akun-akun yang baru hanya bisa follow 10 atau 20, kadang-kadang gitu. Itu juga agak susah dipastikan. Tapi kalau misalnya udah lama, udah di atas 2 minggu, udah banyak followernya, itu biasanya kita bisa follow 40 bahkan 50 per sesi gitu. Ada yang bisa sampai 100 juga per sesi. Itu dia, balik lagi Anda langsung lakukan saja. Nah, bagaimana follow-unfollow itu? Kira-kira seperti ini, saya langsung contohkan. Follow-unfollow itu, misalnya Anda, ini misalnya ya, follower saya. Jadi Anda pilih yang follower, bukan yang following. Yang pengikut, bukan yang diikuti. Nah, ini jangan Anda ikuti, Anda tidak perlu memfollow follower saya karena isinya orang-orang ya Akademi Bisnis Digital juga. Jadi rugi Anda kalau follow follower saya. Nah, ini saya untuk contoh aja. Nah, jadi misalnya diklik, ini kan follower saya. Itu dia, yang perlu Anda lakukan adalah hanya ya udah follow, kira-kira follow, kira-kira sekitar 40. Nanti percaya deh, akan ada yang follow back tanpa Anda minta. Karena udah kayak gitu emang sifatnya manusia. Akan ada beberapa orang yang follow back. Apalagi kalau akun Anda, ingat, kalau akun Anda sudah dilihat postingannya banyak dan aktif. Jadi ingat, yang di follow itu bukan akun yang bukan cuma akun yang followernya banyak. Tapi kalau dia ngeliat postingan Anda banyak, habis itu dilihat instastory Anda, postingannya menarik, edukatif, itu di follow. Nah, jadi itu. Jadi jangan Anda berharap nanti deh saya postingnya pas udah ada follower. Kebalik, Anda posting dulu yang banyak sambil nih sehari posting berapa puluh foto, sambil instastory-nya ada 20-an, Senin, pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam. Habis itu Anda sambil follow-followin. Jadi pas Anda nge-follow, dia ngeliat akun Anda, dia ngecek, ngeliat timeline Anda, ada postingannya dan edukatif gitu. Nah, follow. 3 hari pertama, Anda tidak perlu melakukan unfollow. Jadi, unfollow itu dilakukan di hari keempat. Jadi kira-kira gini,
Tolong Anda ikuti baik-baik ya. Jadi hari pertama kan 40, 40, 40, 120 misalnya ya. 3 hari itu 360. Nah, di hari keempat baru bener-bener pas pagi 40 follow, 40 unfollow. Anda follow. Yang sudah follow, ini misalnya Anda unfollow. Karena nggak boleh juga ininya jomplang. Jadi ininya harus seimbang. Jadi ini ketika kita follow, ini banyak yang kita unfollow. Itu kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya. Apalagi yang tidak follow back kita, ya sudah itu di unfollow saja. Itu unfollow. Hal ini terlihat sangat sederhana sekali, namun hasilnya sangat wah sekali. Itu. Ingat loh, tanpa perlu mengeluarkan biaya iklan. Jadi yang pertama adalah pastikan Anda melakukan unfollow. Siapa saja yang di-follow nanti akan kami beritahu. Yang kedua adalah membuat hashtag yang tepat sasaran. Karena hashtag ini banyak orang yang melakukan search sama kayak Google aja. Jadi kalau Google kan misalnya dia beli pisang goreng di Jakarta misalnya. Itu kan diklik nanti keluar tuh yang jualan pisang goreng. Sama di Instagram juga seperti itu. Kalau misalnya dia nanya atau mau nge-search essential oil, nanti yang muncul adalah postingan-postingan yang ada hashtag essential oil-nya. Jadi membuat hashtag ini bisa membuat banyak traffic yang masuk dan akhirnya follow. Itu. Ini juga salah satunya, komen positif di akun-akun yang spesifikasi followernya sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi Anda cek Instagram yang ingin Anda tuju, nanti saya kasih tahu juga yang mana. Jadi misalnya kalau untuk produk, Instagram yang banyak follower wanitanya, yang banyak ibu-ibu mudanya, kira-kira seperti itu kan. Itu kalau untuk essential oil zaman sekarang paling banyak ibu-ibu muda yang makai. Yang cowok juga banyak sih, tapi lebih banyak memang wanita. Nah, jadi Anda ya sudah targeting ke akun-akun Instagram seperti itu. Anda komennya ingat komen positif, bukan spam jualan. Ingat, Akademi Bisnis Digital sangat melarang Anda berjualan di akun orang lain atau di komen, istilahnya spamming jualan. No, itu adalah cara yang bagi kami sangat kurang beretika gitu dia. Anda mau bisnis tapi dalam tanda kutip nggak modal, caranya ya spamming di tempat orang lain. Ya usaha sih, tapi ya gimana ya. Anda tidak akan melihat pebisnis besar melakukan itu soalnya. Jadi ya sudah jangan dilakukan. Dan rata-rata orang sebel soalnya digituin. Anda kan tidak mau bikin orang kesel kan? Itu. Jadi kalau kita beriklan, orang kena iklan kita itu wajar karena konsekuensi kita main sosmed seperti itu. Tapi kalau spamming itu bagi saya sama aja kayak gini loh. Ada orang tiba-tiba datang ke depan rumah Anda, ke teras Anda bahkan, abis itu dia jualan gelar barang apa yang dijual sama dia, gelar lapak jualan dia. Anda kesel juga nih, ngapain nih orang tiba-tiba? Nah kayak gitulah kira-kira. Tapi kalau ada orang yang datang ke rumah Anda yang wah bagus ya rumahnya, komentar yang bagus, itu kan seneng. Nah jadi Anda bisa komentar yang bagus tentang apa gitu. Atau bahkan ngasih tanda love 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah gitu aja. Jadi komennya ngasih gambar emote love atau senyum gitu, atau wah bagus gambarnya. Jadi ya sudah, itu biar ada yang menarik perhatian, ini siapa nih yang komen gitu, atau ada yang komen-komentar yang lain yang ngelihat, oh ini apa nih Zenzu, kayak saya pernah dengar, coba saya cek, dia ngeklik itu. Jadi komen positif, bukan spamming jualan gitu. Oke, sekarang akun-akun, oh ini dulu. Oke, nah sekarang memang targetnya berapa minimal? Kita harus punya berapa follower? Sama dengan yang di WhatsApp tadi. Namun, kalau follower ini kita bisa lebih cepat. Anda semakin rajin, itu semakin bisa lebih cepat. Kata kuncinya itu. Semakin rajin, semakin banyak Anda follow, semakin banyak, bukan semakin banyak sih, semakin tepat hashtag yang Anda gunakan, itu akan semakin cepat. Itu dia. Rata-rata ada yang 2000 follower, 2 bulan, yang sebulan juga ada kok. Tapi ini kita ngomong gak usah yang terlalu cepat dulu. Normal 3 bulan, 4 bulan, telat-telat dikit 5 bulan, it's okay. Karena saya ingatkan lagi, tujuannya buat apa? Karena ujung-ujungnya statistik. Kalau kita punya 2000 follower, kita posting terus setiap hari, kita instastory terus kita posting setiap hari, berarti ada 2000 orang yang bisa tersebar iklannya, bisa melihat iklan Anda. Yang benar-benar melihat, anggap aja cuma 10%, cuma 200. Biasanya sih lebih, kalau Instagram ini bisa, kalau saya pribadi misalnya posting, itu instastory saya yang melihat itu bisa banyak, bisa 20%. Nah tapi anggap aja cuma 10%, 200.
Nah, 200 ada 10% yang tanya jawab atau iseng-iseng atau klik masuk ke landing page kira-kira seperti itu, tanya jawabnya ke admin. Dan akan ada 2 yang membeli. Itu kalau Anda pengen 4 yang membeli, ya udah followernya masukin atau gedein jadi 4.000. Kalau Anda ingin 10 yang membeli setiap hari, ya udah followernya naikin jadi 10.000 dengan cara yang baik ya. Nanti saya di belakang ada cara-cara yang kurang baik, itu Anda harus hindari. Ingat, kenapa Anda perlu melakukan ini? Yang kemarin di video sebelumnya, itu kan saya bilangnya sekitar 6 bulan. Yang ini itu lebih cepat, bisa 3 bulan. Lebih cepat di sini bukan berarti ini lebih pasti berhasil ya. Ya sudah, saya yang ini aja. Belum tentu juga. Karena setiap orang pasti nanti menemukan polanya masing-masing. Ada yang mungkin lebih lambat di WhatsApp, tapi orderannya lebih banyak. Ketimbang di Instagram, followernya jauh lebih banyak, bisa 5.000 3 bulan, tapi tidak sebanyak yang di WhatsApp. Jadi, beda-beda. Itu. Tugas Anda apa? Ya lakukan dua-duanya agar kelihatan hasilnya. Nanti kelihatan yang mana yang lebih banyak. Kalau misalnya Anda lebih puas dengan Instagram, wah, Mas Alvin, saya WhatsApp udah 3.000 yang saling kenal misalnya ya. Cuma 2 yang beli. Di Instagram saya 3.000 bisa 10 yang beli. Saya fokus di Instagram aja. Boleh, terserah Anda. Tapi enak kan kalau menentukan setelah dilakukan. Jadi kalau mau menentukan, jangan di awal. Kalau mau menentukan, pastikan Anda sudah sekitar 3-6 bulan konsisten. Itu dia. Jadi teman-teman harus paham bahwa kalau misalnya kita mau menentukan, pastikan setelah dicoba, setelah di testing. Bukan baru 1-2 minggu, belum ada hasilnya, Anda langsung bilang gagal. Ingat, manusia butuh waktu sekitar 3 bulan untuk sesuatu masuk ke alam bawah sadarnya. Ya sama kayak Anda lah, kalau Anda mau membentuk kebiasaan positif, kalau Anda mau berjuang, itu biasanya 3 bulan, setelah itu otomatis, itu jadi kebiasaan baru. Kira-kira seperti itu. Sama 2 orang kali 200.000, 400.000 kali 30, 12 juta rupiah omset Anda pribadi, kali 30%, bahkan kalau misalnya Anda distributor ultimate bisa 40%, ya 3.500.000, plus kalau ada 10 orang reseller aja, kali 12 juta masing-masing, omsetnya kan sama kayak Anda, 2 orang per hari, 120 juta kali 6 juta, sekitar 9,5 sampai 10 juta. Jadi bayangkan, Anda bisa dapat 5 sampai 10 juta dari WhatsApp story, dan 5-10 juta lagi dari Instagram. Kira-kira kalau dapat double penghasilannya ya, misalnya Anda bisa mendapatkan 10-20 juta per bulan di bulan ke 3, 4, 5, 6, asik nggak? Asik. Ya balik lagi ke Anda kok. Ini tuh sudah kami tes. Sudah ada yang berhasil, yang memang dia lakukan, ya memang berhasil, itu dia. Jadi bukan kami asal-asalan ngomong, memang sudah ada, itu dia. Itu seperti yang kami ceritakan, yang paling cepat itu dalam 4 hari udah ada 2 reseller dan langsung jalan, langsung melakukan hal yang sama. Itu kan percepatan luar biasa. Ini yang saya contohkan di sini, 10 resellernya dalam 3-6 bulan loh. Bagaimana kalau Anda dapat 2 reseller per minggu? Sebulan aja sudah 8. 3 bulan udah 24. Itu baru pakai satu cara. Gimana kalau double caranya? Seminggu bisa 4. Itu baru pakai cara yang gratisan, traffic gratisan. Bagaimana nanti kalau sudah disambung dengan iklan? Wah, ya Anda bisa dapat 10 reseller per hari juga mungkin kali. Itu dia, 10 reseller per hari sebulan bisa 300. Balik lagi, jangan ditolak, jangan, itu kan susah Mas Alvin. Segala sesuatu kalau Anda pikir susah ya jadi susah. Tapi kalau Anda pikir mungkin ya jadi mungkin. Nah, jenis apa saja akun yang followernya terkait dengan Ezenzo. Jadi, Anda bisa follow-unfollow atau komen di akun-akun yang seperti apa. Itu. Jadi, misalnya kalau saya mau, saya ingin follower Ezenzo saya banyak. Jadi, saya akan cari akun-akun Instagram yang isinya artikel atau tentang produk kesehatan. Kira-kira seperti itu. Misalnya ya, saya cari aja deh. Langsung saya coba praktekkan. Tentang kesehatan, ya sudah kita cari aja di sini kesehatan. Sebenarnya ya Anda bisa langsung ke nama akunnya sih, tapi karena saya juga untuk mencontohkan semudah apa sebenarnya, nah seperti ini kira-kira. Rahasia gadis, ada hubungannya nggak? Mungkin aja ada, karena yang tadi banyak penggunanya wanita, ya sudah kita lihat. Setelah itu kita lihat followernya, yang ini ya. Bukan yang ini followernya, bukan following. Nah, Anda lihat yang pokoknya namanya nggak aneh-aneh. Udah, namanya nggak aneh-aneh, ini kayaknya nih akun real orang, udah langsung ikuti aja. Follow. Sekali sesi, kan tadi 3 kali sesi per hari kan, jam 9, jam 1, sampai jam 9 malam. Itu 30-40. Kalau di awal-awal mungkin Anda 20-30. Kira-kira seperti itu. Udah kayak gitu aja. Follow. Itu. Nanti kalau misalnya si
Ini juga Anda follow juga boleh si rahasia gadis ini, atau kalau misalnya yang Anda follow back, Anda kan punya follower Anda posting, Anda komen positif. Wah bagus fotonya, atau lambang emote love. Ya kayak gitu-gitu aja. Itu terus-terusan seperti itu. Dan ingat postingannya kasih hashtag. Tadi saya lupa memperlihatkan. Ini hampir semua postingannya pasti ada hashtagnya. Nah ini. Pasti ada hashtagnya. Rahasia gadis, rahasia berbahagia, rahasia bahagia. Itu pasti ada. Nah ini. Rahasia gadis. Tips kecantikan, tips kesehatan, kehidupan, kecantikan. Ini tuh bukan tanpa sebab. Jadi banyak sekali orang di Indonesia yang kayak tadi search tips kecantikan, itu banyak sekali. Dan nanti yang muncul kan si rahasia gadis ini. Makanya rahasia gadis ini followernya bisa sampai 2 juta. Karena dia pinter. Setiap dia buat postingan, dia pasti ada hashtagnya. Hashtagnya tergantung konten postingannya. Nah ini, dia lagi nonton film. Ininya rahasia maraton nonton film. Ya kayak gitu. Itu jadi berhubungan, hashtagnya berhubungan dengan apa yang dipostingkan. Kira-kira seperti itu. Sampai sini semoga bisa dipahami. Dan ini gampang sekali kok untuk dipahami. Kalau nggak paham, ya udah tanya temen, saudara, orang tua, anak, pasangan, atau ya paling misalnya udah bingung nggak ada yang bisa jawab, tanya admin boleh. Anda langsung hubungi admin. Jadi Anda bisa follow akun-akun ini, Anda follow-followin deh follower mereka. Artikel atau produk kesehatan, akun-akun yang ada hubungannya dengan body atau face shop, akun-akun kecantikan, artis atau selebgram yang suka posting tentang gaya hidup, Anda lihat followernya, Anda klik, habis itu Anda follow. Itu. Artis atau selebgram yang peduli dengan penampilan, artis atau selebgram yang followernya mungkin kebanyakan ibu muda, itu ya sudah, Anda follow. Sesederhana itu aja. Itu kalau Ezenzo. Kalau Abdi, yang Anda follow atau Anda targeting follower mereka adalah para pengusaha yang bergerak di bidang digital marketing, atau pengusaha yang sudah sukses. Anda lihat, yang followernya banyak. Motivator juga boleh. Pengusaha yang suka memberikan tips-tips membangun bisnis. Komunitas bisnis kan banyak tuh, komunitas bisnis kayak Tangan di Atas, komunitas bisnis digital, apalah banyak sekali. Tapi jangan Anda follow Akademi Bisnis Digital, ngapain itu orangnya, ya orang Akademi Bisnis Digital, cari yang lain itu. Yang berikutnya adalah perusahaan training atau motivasi bisnis, terserah. Ingat, Anda follow, dan ketika mereka follow back, mereka kan kalau posting nanti akan muncul di timeline Anda like-likein nanti postingannya, Anda komen-komenin. Itu. Ya si akun-akun artis itu juga Anda kalau mau komen aja, boleh kok. Hashtag yang tepat sasaran untuk Ezenzo. Nah ini kalau saya membagi 2, ini boleh buat sebagai tambahan, tapi minimal yang fokusnya ini. Itu. Jadi 5-10 hashtag, itu nggak usah kebanyakan juga. Itu. Ini misalnya postingan tentang satu produk. Jadi misalnya Anda memposting tentang lavender, ya udah fokus lavender oil, insomnia, solusi insomnia anak, solusi tidur nyenyak, solusi susah tidur, alami herbal, praktis, essential oil, Ezenzo jangan lupa, Ezenzo essential oil. Nah kira-kira seperti itu. Kalau Anda lagi posting foto yang berjejer, produk banyak, ya udah tulis lavender, lemon, bergamot, apa segala macam, tambahin Ezenzo essential oil. Ininya nggak usah solusi tidur nyenyaknya, karena kan produknya banyak. Jadi ini solusi atau masalah itu, ingat fungsi itu dimasukkan kalau Anda postingnya spesifik. Misalnya Anda posting tea tree, ya sudah Anda tulis jerawat, solusi wajah mulus, jerawat tidak berkesudahan, jerawat batu, ya kayak gitu-gitu. Bisa dipahami. Oke. Ini tambahan-tambahan untuk insight saja. Kita lanjutkan dulu. Kalau untuk Akademi Bisnis Digital, ya udah Akademi Bisnis Digital, Abdi, bukan MLM, affiliate, belajar bisnis, belajar bisnis digital, dropship, bisnis dari rumah, bisnis online. Nah, kira-kira seperti ini untuk tambahan-tambahan. Jadi itu Anda pastikan Anda masukkan hashtag-hashtag itu. Ini hashtag-hashtag ini hanya bisa dilakukan di timeline. Ingat ya, kalau Anda posting yang Instagram, yang timeline atau feed. Tadi yang 1, 2 sudah, sekarang yang ketiga, meningkatkan interaksi atau engagement. Jadi Anda terkonek dengan follower Anda. Semua orang suka dengan orang, atau semua orang lebih percaya dengan orang yang pernah ada koneksi. Enaknya di sosmed, like aja deh. Anda sering like
Anda punya follower nih, mereka kan posting, Anda like-likein aja postingannya. Ngapain harus pelit like sih? Ya udah di-like-likein aja. Ketika mereka like, ketika Anda melike mereka, mereka akan tahu bahwa Anda ada. Itu. Nah, bagaimana meningkatkan interaksi? Yang pertama, pastikan Anda punya dulu link landing page di bio Anda. Oke, saya contohkan. Jadi di biografi Anda di sini, oh ya, buat yang belum bisa bikin Instagram, saya sengaja tidak membuatnya karena sayang sekali kalau saya harus tutorial bikin akun. Ini gampang sekali kok bikin akun Instagram. Anda tinggal di handphone, di App Store atau di Play Store, itu tinggal, ya sudah, ketik aja Instagram, install. Udah kayak gitu aja. Nanti cuma masukin nama, udah gampang sekali kok. Itu bisa masuk dengan Facebook juga. Pokoknya gampang sekali. Kalau nggak ngerti, tanya keluarga Anda. Bener-bener nggak ngerti banget, Anda nanya admin atau di YouTube juga banyak kok buat Instagram. Itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana tadi yang maksud saya bikin link? Nah, ini sengaja saya belum bikin biar Anda bisa paham. Jadi contohnya ya, ini kita ke sini, ke edit profile. Nah, ini kan nama saya Alvin Joner. Nah, bio itu di sini. Ini situs web. Jadi, kira-kira seperti ini. Mau belajar digital, misalnya aja nih biar cepet. Digital. Silahkan klik link ini. Misalnya ya. Nah, linknya di sini. Ini nanti linknya yang Anda masukkan. Ingat, kalau ini akun produk, yang Anda masukkan, yang ini, yang ezenzo.co, tapi sudah Anda bit.ly-in ya, jadi biar bagus. Jadi bit.ly/solusi hidup sehat misalnya, gitu. Jadi kayak gitu. Kalau untuk akun produk, kalau untuk akun bisnis atau pribadi Anda masukinnya yang ini, yang Akademi Bisnis Digital. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini misalnya saya masukin aja www.akademibisnisdigital.com, misalnya biar gampang. bisnisdigital.com, gitu aja deh. .com. Ya sudah, kirim. Nanti akan berubah nih. Udah mulai. Udah masuk. Jadi nanti orang bisa mengklik link ini. Jadi kalau Anda yang nanya, atau nanti status Anda, ujungnya itu, klik link di bio kami ya. Itu. Jadi, misalnya Anda bikin Instastory nih. Instastory Anda bikin 5 postingan. Setelah itu, postingan terakhir penutupnya, silahkan klik link ini. Tapi karena Instastory nggak bisa diklik, atau klik link di bio kami. Kalau di bio Anda ada linknya, bisa diklik. Ini salah nih, saya binsis. Ya udah nggak apa-apa, ini kan contoh aja. Itu, ya sudah, saya hapus lagi. Itu. Oke, ini ceritanya saya hapus lagi. Kirim. Nah, jadi ganti bio udah cuma kayak gitu aja. Sederhana sekali. Lanjut. Jadi pastikan ada link landing page di bio Anda, karena tujuannya ingat, tujuannya kan agar sebanyak mungkin orang yang pernah mengklik link landing page Anda. Setelah diklik ya sudah, dia tertempel dengan cookie Anda. Yang berikutnya, direct message untuk follower baru. Nah, jadi Anda bisa direct message kira-kira seperti ini. Ini saya contohkan lagi, tapi ini kalau dari laptop agak terbatas. Jadi saya contohkannya lewat, ya udah yang dari handphone nih, saya udah capture tadi punya saya. Nah, jadi kan ini misalnya, ini kalau yang dari handphone nih, ini profile saya masuk ke sini, saya klik bagian misalnya follower, saya mau nge-DM follower baru misalnya, saya klik bagian follower, buat yang memfollow Anda boleh follow Alvin Joner, ini saya klik, lalu saya cari siapa yang mau, ini misalnya saja ya, akhirnya saya pilih orang ini yang baru follow saya klik, habis itu Anda pencet yang ini, yang 3 di atas nih, 3 titik, lalu pilih send message, Anda klik. Nah, Anda boleh bilang seperti ini, halo, salam kenal, terima kasih telah berkenan follow saya atau kami. Kalau Anda pakai akun produk Ezenzo kan kami, itu dia. Kalau mau ditambahin boleh, kalau mau begini saja boleh. Yang penting engagement. Follow saya, kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh gitu. Jadi Anda boleh tambah-tambahin, atau oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan tentang bisnis atau minat belajar tentang bisnis, Anda boleh klik link ini. Nah, kalau di message Anda bisa mengketik link Anda. Jadi bit.ly Anda ketik, itu nanti bisa diklik. Jadi Anda boleh juga kalau masukin, atau
silahkan lihat bio kami kalau ada yang dibutuhkan atau kalau tertarik belajar bisnis atau tertarik dengan produk-produk kesehatan. Kira-kira seperti itu. Sederhana sekali. Berikutnya, like postingan follower di timeline. Jadi pastikan Anda ya di like semuanya postingan-postingannya. Ingat intinya ketika Anda sering berinteraksi, mereka akan sadar bahwa Anda ada. Kalau Anda ada, mereka kan mau ngeliatin timeline Anda, follow instastory Anda, ngeliat, akhirnya disuruh klik, akhirnya mereka mau mengklik. Itu. Yang berikutnya, ikuti polling follower Anda di IG Story. Jadi buat Anda yang sudah pernah main IG Story, Anda coba deh masuk ke IG Story, Anda lihat-lihat, itu kan ada orang yang sering polling. Itu cara pollingnya, misalnya gini, Anda suka ini nggak? Ada yang bilang iya atau enggak misalnya. Anda pilih aja, pilih kira-kira yang membuat dia senang, jangan yang membuat dia kesel ya. Gitu deh. Misalnya dia lagi posting mie goreng, dia bilang, kalian ada yang suka mie goreng juga nggak? Iya, enggak. Jawab aja iya gitu ya. Ya terserah Anda sih mau jawab yang mana, itu hak Anda. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya dia nggak senang sama Anda, ya nanti lama-lama dia juga males gitu. Atau Anda sering-sering buat polling menarik di IG Story juga. Buat yang tidak paham ya Anda nanti bisa lihat contoh IG Story saya sering bikin polling-polling bercandaan atau serius juga kadang-kadang pernah di Ezenzo misalnya. Anda bisa bikin seperti ini. Teman-teman, ingin nggak sih hidup sehat dengan cara yang praktis dan alami misalnya ya? Itu nggak harus iya atau nggak, bisa pengen. Habis satunya lagi pengen banget. Ingat, IG Story itu salah satu tujuannya justru adalah itu tempat paling banyak engagement sekarang. Fitur-fitur yang ada di IG Story itu nge-push orang sebenarnya untuk saling engage. Jadi makanya kalau Anda follow Instagram saya sering sekali melakukan polling. Tujuannya itu sengaja biar saya terengage dengan follower. Nah, sebelum Anda follow, pastikan followers akun tersebut asli. Contoh misalnya, ya contoh kasus saya, Anda ingin mengambil followers akun IG misalnya Alvin Joner. Nah, pastikan akun IG Alvin Joner ini asli. Salah satu cara paling gampangnya adalah kalau misalnya Anda masuk ke timeline, ada video, lihat views-nya berapa. Itu minimal harus ada sepertiganya. Kalau kayak gitu berarti akunnya asli tuh, akun Alvin Joner yang asli, kira-kira gitu. Kalau kayak artis, influencer itu kan banyak akun palsunya soalnya. Jadi kira-kira kayak gini, misalnya Anda melihat akun saya. Oke, nah ini followernya misalnya 4.200 kita anggap. Berarti kalau sepertiga sekitar 1.300-an gitu. Atau 1.400-an. Berarti misalnya kalau ada video kita cari, misalnya ini ada yang video. Nah yang melihat ini ada 2.200. Di atas 1.400 berarti benar nih. Real. Ini Alvin yang benar. Misalnya Anda lihat Syahri ini, Anda ngelihatnya gitu juga aja. Lihat misalnya, nih di atas 1.400. Kira-kira seperti itu. Udah sederhana sekali. Itu. Dan ingat yang perlu Anda follow dari akun IG tersebut itu followersnya ya, bukan followingnya. Itu pengikutnya, bukan yang diikuti. Kesalahan yang perlu dihindari yang pertama, melakukan spamming atau jualan di akun orang lain. Jangan itu kami benar-benar melarang. Jadi kalau ada yang sering spamming nanti kami akan ingatkan. Itu. Yang kedua, waktu posting tidak beraturan. Tadi makanya, Mas emang harus segitu, harus segitu fixnya ya, jamnya ya? Maksudnya kira-kira jam 9, jam 12.30, nggak bisa ya? Misalnya hari ini jam 7, besoknya jam 9, besoknya jam 6 pagi, besoknya jam 8 pagi, tidak beraturan. Ingat, semua tergantung pengulangan. Anda pernah ngelihat jadwal TV yang berubah-ubah nggak gitu? Anda ada perubahan paling setahun ini cuma sekali gara-gara ada event tertentu. Tapi ya kalau suatu acara hari Sabtu jam 7 ya udah jam segitu terus. Karena kalau nggak, orang akan lupa bahwa acara itu ada. Nah, dengan Anda mengulangi jam 9 pagi, jam 12.30, jam 5 sore, jam 9 malam, begitu terus. Lama-lama orang akan ngeh dengan Anda. Jadi, salah satu kesalahan yang paling fatal adalah postingnya asal-asalan. Jadi, dijadwalkan saja. Buat Anda yang sudah tahu, ada nggak tools-tools yang membuat posting bisa dijadwalkan? Ada, Anda bisa cari sendiri kalau itu. Kalau itu terserah Anda soalnya, kalau soal pengembangan. Beli followers, jangan. Ini bisa jadi bumerang malah. Kalau dia ngeliat, followernya banyak, tapi kalau yang like dikit, yang view dikit, Anda nanti dianggap akun bodong. Malas berinteraksi, jadi cuma follow back, udah.
Anda nggak like postingan mereka, Anda nggak DM follower baru, Anda nggak komen, itu ya males juga ntar orang. Orang kan senang, Anda kan senang kalau di komen, Anda kan senang kalau di like, ya udah bikin orang lain senang juga. Tidak menggunakan hashtag, oh ini sayang banget. Rata-rata follower yang banyak akun yang banyak follower itu mereka jago mainin hashtag. Tuh. Ingat sekali lagi, targetnya minimal 2.000 follower dalam 3 bulan. Dikebut aja, nggak usah mikir ribet-ribet. Kontennya udah dikasih kok. Kontennya dikasih sebanyak-banyaknya sama Akademi Bisnis Digital. Jadi ya udah, sikat aja. Di dashboard Akademi Bisnis Digital juga ada banyak kontennya. Ini tinggal Anda ya, emang mau apa nggak udah gitu aja. Kalau mau udah sikat. Dan ini bisa diduplikasi kok. Hasilnya terukur gitu. Andai melesetnya nggak akan jauh-jauh sekali. Ingat yang saya bilang, Mas Alvin, saya 6 bulan nih, ternyata nggak 10 juta Mas Alvin, cuma 2-3 juta, gimana dong? Itu kan juga udah lumayan teman-teman. Anda nggak ngeluarin modal bisa dapat 2-3. Orang lain di luar sana banyak yang kerja dari pagi sampai malam cuma untuk dapetin 2-3 juta, UMR, kerja keras banting tulang. Masa Anda cuma kayak gini aja, ibarat kata, di rumah Anda bisa berkumpul sama keluarga, cuma modal rajin, konsisten, dapat 5-10 juta, ngeluh sih. Itu dia. Jadi jangan sampai terbalik gitu. Yang saya tawarkan ini sesuatu yang nggak kecil. Ingat, dari WhatsApp Anda bisa dapat 5-10 juta, dari Instagram Anda bisa dapat 5-10 juta, total Anda bisa dapat 10-20 juta dalam hanya waktu sekitar 6-7 bulan. Jadi tidak ada alasan untuk males lagi, tidak ada alasan untuk Anda tidak menghasilkan. Ya kecuali Anda tidak praktek, itu kira-kira. Jadi ya udah praktekin. Ingat targetnya 2.000, kalau ada 2.000 bisa ada 2 yang per hari. Kalau misalnya Anda ingin 4.000 ya udah postingnya banyak, hashtagnya yang bagus, komen yang bagus. Anda kebayang cuma lewat gadget. Dan ingat, tenang aja. Gini, saya yakin karena memang sudah banyak yang masuk bank data dalam hanya waktu 1-2 hari udah ratusan. Gini. Sesibuk apapun Anda kelihatannya, misalnya Anda sangat agresif, Mas saya pengen sukses, karena banyak yang kontak, berkomitmen, dan mereka benar-benar melakukan. Misalnya anggap saja Anda melakukan yang WhatsApp sama Instagram, digabungin misalnya aja nih ekstrim. Anda megang gadget tuh 4 jam sehari, benar-benar megang gadget. Tapi kan ingat, tenang aja, kan itu nggak selamanya. Nanti kan bisa ada admin. Jadi cuma masalah mau atau tidak. Ingat sekali lagi, bukan bermaksud kami untuk sombong yang emang Akademi Bisnis Digital segitu bagusnya. Enggak. Kami ngomong ini, kami buat semua sistem ini semata-mata ingin membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Ya kalau misalnya Anda di luar sana, Anda harus ngeluarin uang puluhan juta untuk mendapatkan semua ini. Di sini Anda tinggal pakai. Gitu. Ingat sekali lagi, ini bukan hitung-hitungan muluk-muluk. Ini bukan hitung-hitungan iming-iming, sama sekali bukan. Ini hitung-hitungan normal statistik. Anda lebih keras kerjanya, Anda lebih konsisten, ini bisa lebih besar. Balik lagi, tergantung sekuat apa impian Anda. Kalau saya dulu di posisi Anda, saya pertama kali belajar bisnis digital, jujur aja yang saya lakukan, mentor saya bilang apa? Saya lakukan 2-3 kali lipat. Saya tidak pernah melakukan apa yang disarankan mentor sama persis. No, rugi. Mentor itu kan sesuatu yang seseorang yang sudah pernah sukses di bidangnya. Dia udah tahu caranya sukses. Dia ngasih tahu A. Rugi kalau Anda lakuin A. Lakuinnya A kuadrat, A pangkat 3 kalau perlu. Kan yang dilakukan, yang dikasih tahu sama si mentor kan dia udah pernah lakuin. Udah terbukti. Ya kenapa dilakuinnya persis A? Lakuin aja kuadrat. Gitu kira-kira. Oke, semua teori di atas hanya akan jadi kenyataan kalau Anda praktek. Dan saya sangat yakin teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda semua pasti mau praktek. Karena ingat, apapun yang akan Anda praktekkan, nanti Anda yang menikmati sendiri kok. Bukan orang lain, Anda yang menikmati. Jadi Anda tidak perlu mikirin orang lain, tidak perlu mikirin gengsi, tidak perlu mikirin males. Anda hanya perlu konsisten beberapa bulan ke depan. Bahkan ketika sistem sudah jadi, nanti Anda bisa sewa admin. Wah, admin banyak lah yang mau kerja. Anda bisa saudara Anda yang masih anak SMP juga bisa nanti jadi admin. Kenapa? Kan mereka ntar nggak jawab-jawabin. Mereka hanya copy-paste, follow, unfollow, posting. Udah kan cuma gitu aja. Itu anak SMP, anak SD aja sekarang udah banyak yang jago-jago. Itu. Nanti anak Anda minta bantuan juga boleh lah. Ibarat kata seperti itu. Nah itu teman-teman, Bapak Ibu semua yang bisa sharingkan di video ini. Pastikan Anda langsung praktek. Saya tidak sabar untuk melihat hasil-hasil yang Anda dapatkan. Amin. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.